Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karwadi. Nama saya Asep Dadi Riswanto. Nama saya Fitrilia Suryani. Kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Indramayu dan Sukabumi dengan fasilitator Pak Dedi Supriyanto SPD dan PP Ibu Yunistianingsi SPD MPD dan Ibu Ria Dianstuti Faisal SE SPD MPD. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik di fase 2. Saya sebagai supervisor dan Pak Karwadi sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Sehat Pak Karwadi? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak, Alhamdulillah. tadi sendiri bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Iya, alhamdulillah Pak ya. Baik Pak. Iya, Begini Pak Karwadi, ya. Hari ini kan Bapak mau melakukan coaching ya. Iya Pak. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit ya yang ingin saya tanyakan buat Bapak. Gimana Pak, boleh? Boleh dong Pak, boleh banget. Baik Pak. Begini, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian juga apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee begitu. Dan kemudian juga nanti ya apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan gitu. Kemudian juga nanti jawaban tersebut apakah coachee bisa memberikan ya jawaban menemukan permasalahannya. Kemudian juga Bapak menyampaikan dengan prinsip coaching ya diantaranya yaitu seperti kemitraan, proses kreatif gitu dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses ya coaching dimulai ada beberapa pertanyaan ke Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Pak, boleh. Baik. Pertanyaan yang pertama ya buat Bapak nih. Kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bapak kembangkan? Begitu Pak. Siapa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, present. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Iya, ya. Mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya Pak ya. Iya Pak. Baik Bapak. Jadi itu yang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya. Iya, Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut ya Pak ya, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana gitu Pak? Nah, yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama kehadiran penuh nih Pak atau present. Dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee-nya. Baik Bapak.
Jadi itu yang berkompetensi mungkin ya, yang Ya, spesifik, yang ya. ingin dikembangkan. Kemudian nih Pak, kira-kira indikator ketercapaian ya dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak sendiri itu seperti apa Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan itu dari coaching yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut. Kemudian tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Baik Bapak. Jadi indikator ketercapaiannya coach itu dapat menemukan ya solusi atas permasalahannya. Iya betul Baik Pak. Bapak, terima kasih sekali atas jawabannya. Silahkan Bapak untuk melakukan coaching dengan Hmm, sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi dengan saya. Gitu Pak. siapa? Terima kasih Pak Iya Pak, Arwadi. sama-sama Pak Silakan. Asep. Iya Pak. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karwadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Fitri ini kali ini? Alhamdulillah, wa syukurillah kabar saya sehat, Pak. Cuman ini ada sedikit yang mengganjal nih di hati. Iya, iya, iya saya Iya, juga tapi Pak. kayaknya nih dilihat-lihat kerutan mukanya nih di Beliasi ini kayaknya berbeda nih, kayaknya ada masalah kayaknya nih Bu Iya Fitri nih, nih. Pak. Ya, ada permasalahan apa nih Bu kalau saya boleh tahu Bu? Begini Pak, dalam proses pembelajaran itu tentu saya mengharapkan pembelajaran yang aktif ya Pak Iya, ya. Kemudian semua murid dapat mengikutinya dengan baik, kemudian dapat terlibat sesama murid tersebut gitu. Jadi pada dasarnya saya mengharapkan pembelajaran yang aktif dan semua murid dapat terlibat. Seperti iya, itu Pak. iya, terima kasih Bu. Jadi Ibu tuh menginginkan pembelajaran yang aktif, ya ketika anak murid tersebut tuh bisa mengikuti dengan sama gitu, dengan aktif gitu Bu ya. Iya Pak. Nah, kemudian apa nih kira-kira atau agenda percakapan yang akan kita kali ini kita lakukan? Gini Pak, begini dalam proses belajar mengajar itu saya ingin bahwa semua murid itu dapat aktif dan terlibat Pak. Jadi ketika proses belajar mengajar, masalahnya itu ada saja murid yang memang selalu masih tidak fokus gitu Pak dalam pembelajaran. Jadi masih kurang aktif, ada yang bahkan memang bermain handphone, bahkan ada yang murid yang ketiduran Pak. Oh, jadi ada anak yang bahkan sampai ketiduran gitu Bu ya, karena Oh, mungkin betul iya, Pak. karena mungkin tadi karena mungkin jenuh gitu, mungkin kayaknya gitu Bu ya. Iya betul Pak. Iya. Nah, kemudian situasinya sekarang ini seperti apa Bu di keadaan di kelas Ibu nih? Yang tadi ceritakan lagi Bu. Iya baik Pak, situasinya sekarang seperti jadi dalam pembelajaran yang saya terhadap materi yang saya sampaikan itu cenderung di kelas itu kurang aktif, jadi muridnya itu terlalu pasif, bahkan terlihat lesu dan sepertinya kurang senang gitu Pak terhadap pembelajaran tersebut. Bahkan ada yang asik sendiri bermain handphone, itu Pak. Oh, jadi ada anak yang mungkin tadi lesu, ada yang bermain handphone sendiri. Nah, sekarang apa sih Bu yang mempengaruhi hal itu sebagai anak ketika jadi anak yang tadi ada yang lesu, kemudian ada yang sampai bermain HP sendiri saja. Nah, apa yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? Baik, mungkin kalau misalnya dari saya sendiri, mungkin saja dalam pembelajarannya itu kurang menyenangkan, mungkin ya Pak ya. Saya pun dapat berintrospeksi diri, mungkin saja dalam pembelajaran yang memang terlalu monoton, mungkin ya Pak ya, sehingga murid itu kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi dirasa pembelajaran tersebut kurang menyenangkan.
Kemudian juga yang saya identifikasi bahwa saya terhadap murid yang memang ketiduran, ternyata murid tersebut ketika saya tanya secara personal, dia begadang Pak, karena ada hal-hal yang memang di keluarganya gitu sehingga menyebabkan dia bergadang sampai-sampai besok paginya dia terlihat kusut dan mengantuk gitu Pak. Mungkin ya ada yang tadi mungkin ada alasan mereka itu ketika belajar ngantuk. Kalau di samping dengan pembelajaran tadi yang mungkin kayaknya kurang maksimal ke anak-anak gitu Bu ya. Iya Nah betul. kemudian situasi yang ingin diinginkan nih seperti apa Bu? Nah, situasi yang diinginkan itu saya mengharapkan pembelajaran yang memang aktif, kemudian siswanya dapat mengikuti pembelajarannya dengan baik. Jadi sesama murid itu sering terlibat, Pak, sehingga proses belajar itu hidup gitu, Pak, tidak monoton seperti itu. Itu yang diinginkan oleh Ibu Fitri ya. Iya, Nah betul, Pak. sekarang apa yang bisa membuat itu terwujud Bu? Baik, mungkin salah satunya melalui strategi dalam proses belajar, mungkin ya Pak. Iya. Saya dapat menggunakan strategi pembelajaran yang aktif dan interaktif seperti diskusi atau misalkan metode bervariasi yang tidak monoton seperti itu Pak. Dan juga tidak hanya ceramah saja, sehingga dalam pembelajaran ceramah tersebut dapat menyebabkan murid bosan dan mengantuk seperti itu. Kemudian saya pun akan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah Pak, seperti penggunaan proyektor. Jadi lebih seperti menayangkan video pembelajaran atau membuat PPT atau PowerPoint pembelajaran. Seperti itu. Iya, jadi diantaranya Ibu bisa intinya bisa mengembangkan kedepannya untuk lebih baik lagi dengan cara tadi membuat video, PPT, dan jangan metode bukan metode ceramah sehingga anak itu mungkin menjadi bosan gitu Bu ya ketika menerapkan metode ceramah-ceramah saja. Mungkin arahnya ke kira-kira anak yang lebih aktif gitu Bu ya. Iya, Ya, betul terima Pak. kasih Bu. Nah kemudian apa nih Bu yang harus disiapkan untuk kegiatan yang tadi Bu sampaikan tersebut? Ya, baik Pak. Kemungkinan yang akan saya siapkan atau yang akan saya prioritaskan adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana seperti proyektor dengan penayangan pembelajaran yang aktif dan interaktif gitu agar murid itu dapat aktif dan terlibat. Tentunya sebelum itu saya akan membagi kelompok terlebih dahulu agar semua murid itu dapat terlibat dan dapat saling berbagi dan bekerja sama satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya dapat mengantarkan atau menuntun murid untuk aktif dan terlibat. Seperti itu. Luar biasa sekali ini Bu, solusi yang sangat menurut saya hebat sekali nih Bu, untuk anak-anak supaya lebih aktif kembali dalam pembelajaran. Nah kemudian apa kriteria yang akan Ibu inginkan gitu Bu? Kriterianya tentunya dengan pembelajaran yang aktif tadi Pak, seperti itu. Oh, siap, makasih. Jadi lebih ke pembelajaran yang memang digital gitu ya Pak ya, Oh iya. pembelajaran era digital seperti pada saat ini ya Pak ya. Saya akan mengenalkan pembelajaran seperti itu terhadap murid Pak. Dan mengikuti kodrat zaman gitu mungkin Iya Bu ya. betul. Iya. Nah, kemudian nih Bu, setelah tadi Ibu memaparkan tentang juga ada supaya anak ini lebih aktif dengan cara menyiapkan proyektor dan sebagainya, kemudian anak-anak juga bisa mengembangkan digital. Nah, jadi kapan nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan kegiatan tersebut? Dan siapa nih yang perlu dihubungi ketika kegiatan tersebut Ibu belum dilakukan? Gitu. Baik, tentunya saya akan menerapkan pembelajaran tersebut itu dengan secepatnya Pak ya. Saya akan terapkan dengan secepatnya dan saya akan menghubungi rekan saya untuk diajak berkolaborasi atau berdiskusi terkait pembelajaran-pembelajaran yang sebelum dan sesudah dilakukan. Seperti itu Pak. Iya, jadi cepatnya gitu Bu ya. Nah, kemudian bagaimana nih
Ibu memastikan ini bisa berjalan dengan baik? Tentunya ketika selesai pembelajaran, saya melakukan refleksi diri, Pak ya, terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Apakah ada hal atau kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran tersebut? Lalu saya mengajak rekan saya untuk berkomunikasi atau berkolaborasi terhadap rekan sejawat terkait pembelajaran tersebut, Pak. Iya Ibu, baik, hebat sekali Ibu. Karena untuk memastikan nih Bu, untuk menguatkan lagi siapa yang perlu dimintai dukungan nih Bu. Tentunya semua orang di sekolah itu terlibat ya Pak ya. Yang pasti yang pertama itu tentunya kepala sekolah. Oh iya, siap. Saya pasti akan meminta dukungan kepala sekolah, kemudian kepada rekan-rekan sejawat yang semuanya akan saya minta dukungan, terkhususnya kepada rekan yang memang satu kelas gitu sama-sama. Kebetulan saya megang kelas 4 ya Pak ya, ada 4A, ada 4B, dan saya sudah terbiasa berkolaborasi dengan beliau. Jadi intinya semua saya berharap dukungan dari warga sekolah semuanya. Betul, terima kasih Bu, sangat luar biasa nih dukungan dari kepala sekolah, dan mungkin tadi Ibu menyampaikan ada dukungan dari sama teman rekan sejawat gitu Bu ya, sama-sama ngajar kelas 4 gitu Bu ya. Iya, Ada kelas betul, 4, Pak. kelas 4B gitu Bu ya, ada ya. Iya Murid- Pak. Muridnya banyak nih Bu ya, muridnya ya. Iya banyak Pak. Jadi dibagi 2. Oh, ada kelas A, kelas B. Oke, terima Iya, kasih Pak. Bu. Nah, kali ini dari perbincangan-perbincangan kita ini, apa yang bisa disimpulkan nih Bu dari sesi kita ini? Baik, dari tadi setelah saya berdiskusi dengan Bapak terkait permasalahan yang ada di sekolah, permasalahan pembelajaran yang saya dapatkan, tentunya saya akan melaksanakan pembelajaran yang memang lebih baik lagi untuk murid dapat aktif terlibat tentunya dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut, gitu Pak. Seperti tadi penggunaan proyektor, kemudian menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk murid. Seperti itu, Pak. Iya. Alhamdulillah Bu, sudah ada solusi yang Ibu tadi sampaikan Bu ya, untuk Iya, kedepannya untuk lebih pembelajarannya lebih aktif kembali. Dan juga Ibu sudah menyimpulkan kegiatan pada sesi kali ini. Nah, setelah Ibu simpulkan tadi permasalahannya dan solusinya juga, sekarang sudah tahu nih Bu solusi dari apa yang harus Ibu lakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaannya hari ini Bu setelah berbincang-bincang nih? Alhamdulillah Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak, hati saya merasa plong. Ya Pak, karena dapat menemukan solusi dan dapat menghadapi masalah yang saya dapat. Iya, Bu. Jadi mungkin juga nanti saya akan coba telepon Ibu lagi nih ya. Saya hubungi Ibu lagi atas minggu ke depan. Nah, bagaimana nih proses dari pembelajaran Ibu? Apakah sudah berjalan dengan baik? Nanti kita obrol kembali Bu ya, supaya lebih enak gitu Bu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah bersedia untuk membantu saya ya Pak ya, untuk sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih banyak nih bisa ngobrol bareng dengan Ibu. Ada hal lain Bu yang ingin dibicarakan lagi? Sepertinya cukup Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, kalau sudah terima kasih nih Bu, sudah kita ngobrol bareng panjang banyak. Dan saya kalau ada perkataan nih yang kurang berkenan dari perkataan saya, mohon maaf Bu ya. Ya, sama-sama ya Pak ya. Ya, terima kasih Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar, kemudian coachingnya juga sudah memberikan solusi yang terbaik nih Pak. Amin. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Bapak, setelah proses coaching tadi, ada beberapa lah pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak nih. Jadi dalam proses coaching yang sudah Bapak lakukan itu,
terkait dengan indikator ya Pak ya. Iya. Indikator apa yang ingin Bapak tercapai mungkin itu bagaimana gitu Pak? Ya, jadi saya tadi sudah melakukannya dengan alur tirta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, bagus sekali Pak, luar biasa Pak Karwadi ya. Tadi Bapak mungkin sudah berhasil melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur tirta. Tadi juga Bapak ya saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian juga ada identifikasi permasalahan ya, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi juga saya mendengar nih Pak percakapan Bapak dengan Ibu Fitri ya. Bapak itu sudah fokus terhadap percakapan tadi. Yang artinya bahwa ada present ya Pak ya, atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bapak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin Pak. Jadi dari hasil pengamatan saya jadi luar biasa pokoknya. Luar biasa sekali ini Pak Karwadi. Terima kasih. Apa yang dilakukan Bapak dalam proses coaching. Kemudian Bapak kedepannya semakin sukses mungkin Pak ya. Amin. Dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan proses-proses coaching berikutnya. Nah Pak begini, untuk kedepannya nih Pak nih ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak lakukan dan Bapak kembangkan, begitu Pak? Nah, untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi Pak, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Wah, bagus sekali itu kedepannya ya. Iya. Jadi Bapak akan mendalami lagi mungkin ya, tetap tentang alur tirta dalam proses coaching ya Pak ya. Iya. Dan semoga semakin baik lagi dalam proses coachingnya. Baiklah Bapak, terima kasih sudah melaksanakan coachingnya yang sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri nih Pak, tapi sebelum diakhiri di sini dalam kegiatan pasca observasi kali ini ya Pak ya, mudah-mudahan nih Pak nanti ada barangkali nanti ke depan Bapak punya masalah, saya siap Pak untuk berbincang-bincang lagi ke depannya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep ya. Atas semuanya nih, terima kasih Pak. Sama-sama.